Seorang warga Kota Malang tertipu setelah orang yang dinikahinya ternyata seorang perempuan. Polisi kini dikarenakan suaminya itu pakai data palsu, katanya untuk proyek segala macam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisa kasus kami yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, definisi perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri yang membentuk suatu rumah tangga. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sendiri didefinisikan sebagai suatu akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya itu adalah sebuah ibadah. Dan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dua syarat sah perkawinan. Syarat yang pertama, perkawinan itu sah apabila mengikuti hukum dan agama masing-masing, kepercayaan itu. Yang kedua, perkawinan itu akan sah ketika perkawinan itu dicatat menurut suatu peraturan perundang-undangan yang akan berlaku. Tetapi dalam praktiknya banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi atau menuruti kedua syarat tersebut, terutama berkaitan dengan pemalsuan identitas yang mengakibatkan terjadinya pembatalan perkawinan dan di mana perkawinan itu tidak dianggap sah atau dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor 1670 garing Perdata Khusus garing 2024 garing Pengadilan Agama Batam, terdapat 3 pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pertama adalah Asma binti Sidara selaku penggugat, yang kedua adalah Hafid Swadi binti Sinai selaku tergugat pertama, dan Efriadi binti Sukimen selaku tergugat kedua. Efriadi dan Hafid telah melangsungkan sebuah perkawinan yang tidak diketahui oleh Pengadilan Agama dan juga tidak diketahui oleh istri sah Hafid, yaitu Asma. Perkawinan yang berlangsung pada tanggal 29 Januari tahun 2024 itu telah menimbulkan suatu polemik hukum, yang dimana Asma yang merasa pihaknya telah dilanggar akhirnya memutuskan pada tanggal 13 Agustus tahun 2024 mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Agama, dan akhirnya KUA menganggap suatu pernikahan itu batal karena tanpa seizin Pengadilan Agama. Karena berdasarkan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan apabila seorang suami yang ingin melakukan poligami tidak memintakan izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Dalam putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1670 Perdata Gugatan tahun 2024 Pengadilan Agama Batam, permasalahan hukum ini bermula ketika tergugat 1 melaksanakan perkawinan dengan tergugat 2 pada tanggal 29 Januari tahun 2024 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Tergugat 1 mengaku bahwa dirinya berstatus sebagai duda cerai hidup sehingga pelaksanaan perkawinannya ini telah tercatat secara resmi oleh pihak KUA. Nah, namun beberapa bulan kemudian datanglah seorang perempuan bernama Asma binti Sidara yang mengaku bahwa dirinya merupakan istri sah dari tergugat 1 sejak 2007 dan belum pernah bercerai secara hukum. Nah, kemudian dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa tergugat 1 ini telah melaksanakan perkawinan kedua tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan dari istri sah. Nah, selain itu tergugat 1 juga telah terbukti telah memanipulasi data administrasi dengan cara membuat surat pernyataan cerai palsu untuk melaksanakan perkawinan dengan tergugat 2. Akibatnya perkawinan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan juga pasal 71 huruf A Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara tersebut, ketua dari Kecamatan Sagulung ini akhirnya mengajukan gugatan terhadap pembatalan perkawinan dikarenakan dia itu merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan. Nah, kemudian setelah mendapatkan bukti dan juga pengakuan dari tergugat 1, akhirnya Pengadilan Agama Batam ini telah mengabulkan gugatan tersebut untuk membatalkan perkawinan tersebut dan menyatakan bahwa akte pernikahan yang mereka miliki itu tidak memiliki kekuatan hukum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari analisis PBL Hukum Islam mengenai identitas masalah dan putusan batalnya perkawinan dan fasakh akibat pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1670 garing PDT G garing 2024 garing PA BTM. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai duduk perkara dan identifikasi masalah dalam kasus ini. Kasus ini bermula ketika tergugat 1 melangsungkan perkawinan dengan tergugat 2 pada tanggal 29 Januari 2024 di KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Namun dalam proses pendaftaran perkawinan tersebut, tergugat 1 terbukti memasukkan identitas dengan mengaku berstatus duda cerai hidup serta melampirkan surat pernyataan yang tidak benar.
Permasalahan ini kemudian terungkap setelah seorang perempuan bernama Asnah binti Sidara datang ke pihak KUA dan membuktikan bahwa dirinya masih merupakan istri sah dari tergugat satu sejak tahun 2007 serta belum pernah terjadi perceraian secara hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, ditemukan fakta bahwa tergugat satu juga tidak pernah memperoleh izin poligami dari pengadilan agama. Oleh karena itu, inti permasalahan dalam kasus ini adalah adanya perkawinan kedua yang dilakukan secara diam-diam oleh seorang suami yang masih terikat perkawinan sah tanpa izin poligami dan disertai unsur penipuan dan pemalsuan identitas. Selanjutnya, untuk menganalisis pelanggaran hukum dan dalam kasus ini perlu dipahami terlebih dahulu hakikat dan dasar hukum perkawinan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia. Pertama, dari aspek dalil Al-Quran, perkawinan merupakan bagian dari ibadah dan bentuk pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32 yang memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang. Kedua, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, perkawinan merupakan misakan galijan, yaitu akad yang sangat kuat dan bernilai ibadah. Tujuan perkawinan sendiri adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, syarat tersebut tidak terpenuhi karena adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izin poligami dari pengadilan. Landasan yuridis pembatalan perkawinan atau fasakh karena pemalsuan identitas. Meskipun perkawinan antara tergugat satu dan tergugat dua awalnya tercatat, perkawinan tersebut pada hakikatnya cacat hukum. Hukum perkawinan Islam memperbolehkan pemutusan ikatan akad nikah atau fasakh karena penipuan identitas yang tidak diketahui sebelum pernikahan terjadi. Berikut adalah dalil dan landasan hukum pencabutan keabsahan perkawinan tersebut. Yang pertama, ada pelanggaran hukum poligami. Sistem hukum perkawinan Indonesia sejatinya memungkinkan seorang suami untuk melakukan poligami, tetapi hal ini wajib memenuhi syarat-syarat yang ketat, utamanya memperoleh izin dari pengadilan agama dan mendapat persetujuan dari istri sebelumnya. Tindakan tergugat satu yang terbukti menikah lagi tanpa persetujuan dan izin secara terang-terangan melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Lalu yang kedua, ada pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yaitu syarat sah yang gugur, di mana pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Lalu yang ketiga, dalam pasal 71 huruf A dan pasal 73 huruf B KHI, di mana lebih spesifik dalam hukum Islam di Indonesia, pasal 71 huruf A KHI mengatur bahwa sebuah perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Peraturan ini juga diperkuat dengan pasal 73 huruf B KHI yang mengatur bahwa pernikahan poligami tanpa adanya izin resmi dari lembaga pengadilan dianggap tidak sah. Lalu ada dampak penipuan identitas atau fasakh, di mana penipuan identitas bukanlah sekedar pelanggaran formal biasa, melainkan jenis pelanggaran serius, di mana manipulasi data demi mendapatkan akta nikah adalah pelanggaran terhadap asas kejujuran yang pada akhirnya berisiko untuk menghancurkan kesakralan lembaga perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, istri pertama, memiliki landasan kuat untuk mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan. Yang terakhir ialah kesimpulan analisis putusan pengadilan agama, di mana melalui kajian terhadap putusan pengadilan agama Batam nomor 1670-PDT-G-2024-PA-BTM, tindakan hakim yang menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan sudah sangat tepat, di mana hakim secara objektif melihat adanya manipulasi data dari pihak tergugat satu yang menikah tanpa sepengetahuan dan seizin istri sah pertama, yaitu Asma binti Sidara, serta tanpa adanya izin resmi dari pengadilan agama, di mana keputusan pengadilan untuk membatalkan perkawinan tersebut
membuktikan bahwasanya perkawinan tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan dan penggugat terbukti di persidangan. Kesimpulan besarnya ialah pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas ini tidak hanya memiliki dasar hukum positif yang valid di Indonesia, melainkan juga sangat sejalan dengan nilai-nilai luhur dan esensi keadilan dalam ajaran hukum Islam. Pembatalan perkawinan merupakan keadaan di mana suatu perkawinan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam putusan nomor 1670 garing Perdata Khusus garing 2024 garing Pengadilan Agama Batam, Hafidz Suwandi atau tergugat 1 menikah dengan Evriani atau tergugat 2 pada 29 Januari 2024 di KUA Sagulung, Batam. Namun, Hafidz masih terikat perkawinan sah dengan istri pertamanya yaitu Asmah binti Sidara sejak tahun 2007 dan belum pernah bercerai. Untuk melangsungkan perkawinan kedua, Hafidz memasukkan status dirinya dengan mengaku sebagai duda dan membuat surat pernyataan cerai palsu. Tindakan tersebut menunjukkan adanya manipulasi data dan penyeludupan hukum untuk menghindari prosedur izin poligami dari pengadilan agama. Perbuatan tergugat 1 bertentangan dengan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 71 huruf A Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan poligami tanpa izin istri dan pengadilan agama. Karena tidak ada izin istri pertama maupun izin pengadilan, maka perkawinan tersebut cacat hukum. Hakim membatalkan perkawinan tersebut karena terbukti adanya pemalsuan identitas dan pelanggaran syarat poligami. Putusan ini sudah tepat karena memberikan kepastian hukum, melindungi hak istri pertama, serta menjaga tertib administratif perkawinan. Selain itu, kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan dan verifikasi data yang ketat oleh KUA agar manipulasi administrasi perkawinan tidak terulang kembali. Dalam putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1670 garing PDT.G garing 2024 garing PA.BTM. Masalah utama terjadi karena adanya pemalsuan status perkawinan oleh salah satu pihak. Akibatnya, perkawinan yang dilakukan harus dibatalkan oleh pengadilan. Agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, KUA perlu memperkuat sistem pemeriksaan data perkawinan dengan menggunakan sistem digital yang terhubung dengan pengadilan agama dan Disduk Capil. Dengan begitu, status seseorang dapat dicek secara langsung sehingga tidak mudah memasukkan data. Nah, yang kedua, petugas pencatat nikah harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dokumen perkawinan. Mereka juga perlu mendapatkan pelatihan tentang aturan hukum perkawinan dan cara mendeteksi dokumen palsu. Yang ketiga, pelaku yang memberikan data palsu harus diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jerah dan menjadi pelajaran bagi masyarakat. Nah, yang keempat, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat, seperti syarat perkawinan, aturan poligami, dan pentingnya kejujuran dalam administrasi perkawinan. Nah, yang kelima, perlindungan terhadap hak istri dan perempuan harus diperkuat, terutama bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan suami yang tidak jujur. Nah, yang terakhir, KUA dan Pengadilan Agama harus bekerja sama dengan lebih baik dalam mengawasi proses perkawinan agar semua berjalan sesuai hukum yang berlaku. Inti dari kasus ini adalah adanya pernikahan kedua yang dilakukan oleh tergugat 1 tanpa izin dari pengadilan agama dan tanpa persetujuan oleh istri pertama, serta manipulasi data dengan mengaku sebagai duda cerai hidup. Nah, dari analisis ini terdapat 3 poin penting. Dan yang pertama ada dari sisi hukum. Tindakan tersebut melanggar syarat poligami dari Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut cacat hukum. Dan yang kedua ada dari sisi hukum Islam. Penipuan dalam akad perkawinan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan ini dapat menjadikan dasar pembatalan. Dan yang ketiga dari sisi administrasi. Dari kasus ini menunjukkan masih adanya kelemahan verifikasi data di KUA meskipun tidak ada unsur kesengajaan. Putusan hakim membatalkan pernikahan ini sudah sangat tepat karena didasarkan dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku untuk saat ini serta memberikan perlindungan kepada pihak yang